Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada, spesial Talk Highlight hari ini menjelang 24 tahun El Sinta News and Talk yang jatuh pada tanggal 14 Februari. Dan kesempatan kali ini saya sudah berada di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Di samping saya juga sudah hadir Ibu Menteri, Ibu Ida Fauzia. Kami akan mengulas apa saja barangkali refleksi 2023 dan apa PR ke depan 2024 di tahun ini yang akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dan tentu saja kita berharap wawancara ini bisa memberikan banyak informasi kepada para pendengar dan netizen Radio El Sinta. Saya langsung mulai. Terlebih dahulu saya akan sapa dulu Ibu Menteri Ketenagakerjaan Bu Ida Fauzia. Halo Bu Menteri. Halo. Assalamualaikum, apa kabar Bu? Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Saya wawancara dengan Bu Menteri berarti ini yang kedua kali. Yang pertama ketika Udah lama ya? Sudah lama, 2019 ya Bu? 2019. Ketika baru menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan sekarang 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu ya Bu ya. Nah, sekarang 1 tahun terakhir menjelang 1 tahun terakhir menjelang purna tugas. Baik. Nah, Bu, bicara soal ketenagakerjaan, tentu banyak tantangan dan persoalan yang selama ini dihadapi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar, Bu, apa yang terus diupayakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam respon isu-isu ketenagakerjaan. Terima kasih Mas Wira, senang sekali di ulang tahun News and Talk El Sinta saya bisa hadir bersama dengan El Sinta. Kita punya tantangan yang kita hadapi di tahun 2024 dan tentu saja kita hadapi juga tahun-tahun sebelumnya. Tantangan yang pertama, tantangan hadirnya dari sisi kependudukan. Kita dihadapkan pada kondisi besarnya jumlah penduduk usia produktif. Kita akan mendapatkan yang namanya bonus demografi, di mana penduduk usia produktif usia 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan penduduk di luar itu. Dan ini juga diiringi dengan semakin besarnya proporsi generasi milenial, generasi yang lahir tahun 81 sampai 96, dan generasi Z yang kelahiran 97 sampai tahun 2012. Ini jumlahnya juga mendominasi dari sisi kependudukan kita. Kalau kita lihat proyeksi dari BPS, jumlah penduduk usia produktif tahun 2025 jumlahnya cukup besar, 196,13 juta. Dan saya kira jumlah ini akan terus meningkat sampai tahun 2030 diperkirakan 203,08 juta. Dan tadi saya sebutkan bahwa proporsi penduduk generasi milenial dan generasi Z ini jumlahnya meningkat. Kalau kita lihat sensus penduduk 2022, komposisi kedua generasi ini sudah 53,81%. Jadi jumlahnya meningkat drastis. Jumlahnya meningkat drastis. Makanya pemilu 2024 ini jadi rebutan karena jumlahnya 53,81%. Nah, bonus demografi ini di samping sebagai sebuah peluang, tapi juga menjadi sebuah tantangan bagi kita semua. Tantangannya adalah penciptaan lapangan pekerjaan, khususnya untuk mengatasi pengangguran, khususnya pengangguran pada usia muda. Dan kalau kita lihat penduduk usia muda tadi saya katakan adalah jumlahnya lebih besar. Kalau kita lihat pengangguran kita berada pada penduduk usia muda, berpendidikan menengah, dan berada di perkotaan. Data BPS tahun 2023 bahwa tingkat pengangguran tertinggi kita itu berada pada anak-anak jenjang pendidikannya SMK SMA. 17,46% ya. Kalau SMK itu 9,31%, kemudian SMA itu 8,15%, universitas itu kontribusinya 5,18% dan diploma 4,79%. Dan kalau menurut umur, tingkat pengangguran tertinggi pada kelompok usia muda itu 25,77%. Kemudian pada kelompok umur 15 sampai 19
itu 16,85%. Dan umur 20 sampai 20 16,85 pada kelompok 20 sampai 24 tahun. Dan kalau kita lihat, kita dalami lagi, tingkat pengangguran perkotaan itu jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Ya. Jadi kalau perkotaan itu 6,40%, pedesaan 3,88%. Oke, jadi bicara soal bonus Dan demografi. saya mau menyambungkan ini, Mas. Pengangguran kita kan turun ya jumlahnya menjadi 5,32% atau setara dengan 7,86 juta orang. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, 79,90% itu ada pada mereka yang statusnya sedang mencari pekerjaan gitu. Itu tantangan yang pertama. Ini mohon maaf panjang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu, silakan. Oke. Tantangan yang kedua, saya kira hadirnya digitalisasi. Dalam hal ini kita semua meyakini bahwa digitalisasi akan terjadi semakin intens dan semakin mendorong lahirnya bentuk-bentuk pekerjaan yang memiliki karakteristik sebagai gig ekonomi. Dalam konteks ini, salah satu yang menjadi tantangan ketenagakerjaan kita adalah banyaknya tenaga kerja yang bekerja dengan sistem kontrak kerja jangka pendek, sehingga posisi kerjanya bersifat temporer atau independen. Itu. Kemudian ini tantangan kita ini akan banyak jenis pekerjaan baru yang hilang, tetapi akan banyak jenis pekerjaan baru yang muncul. Ini tantangan. Jadi tantangan kita adalah bagaimana meningkatkan keterampilan terkait dengan pemanfaatan teknologi digital tersebut, agar tenaga kerja kita mampu mengikuti perkembangan jenis-jenis pekerjaan baru yang muncul. Itu sesungguhnya jumlahnya lebih banyak. Yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi dengan menyesuaikan dengan jenis pekerjaan baru. Itu tantangan yang kedua. Tantangan yang ketiga adalah dari sisi, kalau tadi lebih dari sisi internal, yang kedua adalah tantangan eksternal, dinamika ekonomi global. Saya kira kita tahu kondisi global saat ini, kondisinya up and down, turun naik. Kita semua menyaksikan, tentu saja sedih, banyak sekali terjadi konflik dan peperangan di sejumlah negara yang sampai sekarang belum menunjukkan turunnya tensi. Kemudian masih kita dapati adanya ketegangan antara kekuatan ekonomi dunia, misalnya Amerika, kemudian Cina, Eropa, Rusia. Saya kira kalau kita lihat, Amerika yang merupakan negara dengan perekonomian terbesar di dunia, diproyeksikan ekonominya melambat meskipun diprediksi tidak sampai resesi. Di Eropa diperkirakan mampu keluar dari resesi ekonomi, tapi pertumbuhannya masih berada pada 0%. Kemudian Cina, kita ekonomi terbesar kedua di dunia, Cina, diperkirakan masih belum pulih sepenuhnya. Saya kira ini kita dalam posisi yang tantangan eksternal. Cina adalah motor utama penggerak pertumbuhan kawasan karena menyerap banyak permintaan ekspor serta menjadi penopang investasi asing. Jadi kemudian yang lain dari sisi eksternal kita lihat bahwa kita menghadapi melandainya harga komoditas seperti minyak mentah, batu bara, nikel dan minyak sawit mentah. Kemudian kita juga masih menghadapi harga pangan yang diperkirakan masih menjadi ancaman. Larangan sejumlah negara terhadap ekspor pangan masih berlangsung. Belum lagi ancaman perubahan iklim ekstrim yang masih mengintai. Kemudian dan ini pasti kondisi ini bisa memicu inflasi serta kerawanan pangan global. Dan tentu saja ini akan menyebabkan investor lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya, sehingga yang kita khawatirkan akan lebih memberikan tekanan terhadap lapangan pekerjaan. Kalau kita lihat data, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia itu 2,9 tahun 2024. Kemudian kita lihat proyeksinya pertumbuhan ekonomi negara maju hanya sebesar 1,4%.
Kemudian kalau kita melihat proyeksi negara-negara emerging market seperti Cina, India, Rusia rata-rata sebesar 4%, dan Indonesia dan 4 negara yang lain, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand memproyeksikan pertumbuhan rata-rata 4,5%. Itu tantangan yang ketiga. Iya. Maaf nih panjang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tantangan yang keempat, ini tantangan dinamika politik dalam negeri di masa transisi Ini kekuasaan. tentu berpengaruh juga ya, Bu. Ini saya kira memang kita masa transisi ini saya kira seringkali membuat ekonomi seperti investor wait and see. Itu tantangannya. Tapi ingat, kita ini juga tahun politik ini menurut saya justru akan menumbuhkan ekonomi karena ini saya kira hajat besar nasional kita ini, jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Perputaran uangnya pemerintah semakin besar karena anggaran itu ya. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah cukup tinggi. Kemudian peserta pemilu juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Saya kira ini akan menjadi faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi kita. Saya kira kita bisa saksikan sendirilah betapa ramainya akan meningkat sekali konsumsi masyarakat. Kemudian pasti kebutuhan pengadaan logistik barang dan jasa pasti akan mampu menggerakkan sektor produksi dan distribusi. Kita nanti kemudian akan banyak sekali penyelenggara pemilu yang mendapatkan insentif. Saya kira ini akan merangsang daya beli masyarakat juga. Saya kalau lihat ini maaf di jalanan kan banyak sekali bertaburan. Betul. Baliho itu pasti permintaan akan percetakan akan pasti meningkat. Kemudian konsumsi masyarakat itu biaya pertemuan sosialisasi itu juga tidak sedikit. Saya kira pasti akan meningkat. Ada dampaknya. Jadi saya kira ini adalah industri besar demokrasi kita. Ini adalah potensi besar penciptaan lapangan kerja yang menurut saya kita harus kelola dengan sebaik-baiknya. Jadi ada tantangan, tapi ini peluang yang sangat besar. Tantangan juga. Dan peluang ya, Bu ya. Baik. Nah, bicara soal bonus demografi ini kan sesuatu yang memang patut kita syukuri ya, Bu ya. Tentu dengan mempersiapkan SDM kita yang baik sehingga mampu merespon apapun perkembangan, apapun kebutuhan yang sekarang sedang menjadi tren masyarakat gitu ya. Nah, tapi kita ada persoalan juga sebetulnya, Bu, dengan kualitas SDM yang banyak jadi sorotan. Dan kita ada tantangan juga di tingkat global. Nah, ini kan juga yang harus dipersiapkan, Bu, di Kementerian. Jadi tenaga kerja kita siap survive apapun kondisi. Nah, ini bagaimana nih, Bu? Iya, tantangan terbesar adalah terkait dengan skill dan kompetensi, terkait dengan keterampilan tenaga kerja kita. Ini tantangannya ya. Kalau kita lihat, ini catatan kita, kalau kita lihat penduduk yang bekerja itu memang lebih besar bekerja pada sektor informal. Kemudian kalau kita lihat data juga 64,44% bekerja pada jenis keterampilan rendah atau blue collar workers, seperti tenaga produksi, operator alat angkutan, pekerja kasar. Dan kalau kita masih punya PR juga terkait dengan background pendidikannya, masih lebih besar yang mereka memiliki pendidikan SMP ke bawah. Nah, kapasitas, saya mau menjawab itu ya, kapasitas pelatihan vokasi kita mencapai 5,78 juta orang per tahun. Jadi dengan kata lain, kapasitas pelatihan vokasi hanya mampu menangani 7,32% dari total keseluruhan angkatan kerja yang background-nya adalah pendidikannya SMP ke bawah. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan sekarang, saya kira sudah dilakukan sebelumnya, tidak hanya tahun 2024, adalah keberpihakan terhadap program dan anggaran yang terkait dengan peningkatan kompetensi melalui pelatihan vokasi. Jadi, siapa yang harus melakukannya? PR-PR yang saya sampaikan tadi yang harus melakukannya pemerintah. Pemerintah itu ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan saya juga ingin mengajak, mendorong kepada teman-teman swasta
industri, dunia usaha, dunia industri, dan komunitas masyarakat untuk terus mengambil peran dalam upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja kita. Saya kira tren tadi saya menyebutkan tren pekerjaan baru yang muncul lebih banyak dibandingkan dengan yang hilang-hilang. Kita mesti menyiapkan agar mereka memiliki skill yang memenuhi dengan kebutuhan pekerjaan baru yang muncul. Ada banyak jenis pekerjaan yang harus kita persiapkan. Kalau kita ngambil data dari World Economic Forum tahun 2023, misalnya data scientist, kemudian data analis, big data analytic, AI, machine learning spesialis, dan lain sebagainya. Saya kira ini membutuhkan kita konsentrasi betul pada penyiapan skill dan kompetensi. Kerja keroyokan, mau nggak mau pemerintah pusat dalam hal ini dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota juga harus concern pada penyiapan skill dan kompetensi. Saya mendorong swasta juga melakukannya, kelompok-kelompok masyarakat, ayo kita keroyok. Ini PR yang tidak bisa pemerintah sendirian saja. Jadi harus semua pihak juga harus bisa support bareng-bareng ya, Bu? Iya, support bareng-bareng. Oke. Nah, pasca pandemi kan memang kita ada problem yang cukup serius, Bu, dengan lapangan pekerjaan ya. Untuk apalagi data yang tadi Ibu sampaikan ini cukup prihatin. Yang SMK misalnya ternyata banyak angka SMK dan SMA ya. SMK dan SMP. Kemudian kita bicara soal angka pengangguran, ternyata banyak mendominasi usia muda. Kan itu ya, Bu ya. Jadi apa Bu upaya barangkali yang terus dilakukan, perlu diantisipasi juga, Bu, sehingga bonus demografi kita betul-betul bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi perkembangan ekonomi kita, bukan justru sebaliknya, Bu Menteri. Ya, tahun 2022 Bapak Presiden telah mengeluarkan Perpres 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Dan Kementerian Ketenagakerjaan bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ini kan kita masih menghadapi pendidikan vokasi sebenarnya SMK masih menyumbangkan pengangguran kan. Betul. Karena tidak terjadi link and match. Maka yang melalui Perpres 68 tahun 2022 ini mulai pendidikan termasuk juga pelatihan harus melakukan revitalisasi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Kementerian Ketenagakerjaan menerapkan 6 strategi untuk menjawab itu. Yang pertama, membangun sistem informasi pasar kerja atau SIPK yang mutakhir dan komprehensif. Kemudian yang kedua, penguatan data dan informasi pelatihan vokasi yang integratif dan terpusat melalui sistem informasi pasar kerja. Misalnya di dalam Siap Kerja itu memuat data informasi pelatihan vokasi melalui ekosistem layanan Siap Kerja. Jadi masyarakat bisa secara langsung mengakses pelatihan vokasi. Kemudian yang ketiga, kami terus melakukan review, harmonisasi dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk mendukung pelaksanaan revitalisasi pelatihan vokasi. Dan yang keempat, mengembangkan standar kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan industri seperti penyusunan peta okupasi, kualifikasi kompetensi berdasarkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada seluruh sektor, kemudian mengembangkan program pelatihan vokasi berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan informasi pasar kerja. Kemudian ada lagi Mas yang harus kita lakukan, melakukan transformasi kelembagaan pelatihan vokasi melalui mau nggak mau kita perkuat sarana dan prasarananya, SDM instrukturnya, kemudian kita bangun unit lembaga pelatihan vokasi pemerintah di setiap provinsi karena kita ingin kesempatan itu tidak hanya dimiliki oleh kota-kota besar saja, tapi juga dimiliki oleh seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan mitra, penguatan jejaring kemitraan. Kemitraan. Ini Mas, kebutuhan pasar kerja yang tahu adalah teman-teman yang ada di dunia usaha, dunia industri. Mas, sehingga harus ada kemitraan yang sangat baik dengan dunia usaha dan dunia industri.
pendidikan dan pelatihan vokasi ini diorientasikan menjawab kebutuhan mereka. Jadi sinerginya lebih kuat, lebih pas, dan kita bisa mengatasi atau bersaing dengan tantangan-tantangan global tadi ya, Bu Menteri ya. Iya. Oke. Jadi memang ini yang masih terus diupayakan supaya tenaga kerja kita, anak-anak muda kita yang milenial ini bisa mempersiapkan diri secara lebih baik dalam tantangan yang terus berkembang tentunya, Bu ya. Betul. Baik, Bu, kita jeda sejenak, nanti kita lanjut di segmen berikutnya, Bu Menteri ya. Makasih. Pendengar dan netizen, nantikan terus wawancara kami bersama Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bu Ida Fauzia. Saat lagi kami akan hadir kembali untuk Anda. Pendengar dan netizen Radio El Sinta, terima kasih Anda masih bersama kami, dan saya juga masih bersama dengan Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia. Bu, kita lanjut ya, Bu. Tadi kita sedikit membahas tentang problem ketenagakerjaan kita, Bu. Cukup prihatin, angka pengangguran masih cukup tinggi dan didominasi oleh anak-anak muda, Bu. Sementara anak-anak muda kita kan cukup banyak, Bu. Nah, mereka sedang mencari pekerjaan. Dan mencari pekerjaan. Tantangan juga nih, Bu Menteri nih. Kira-kira apa sih yang terus dipersiapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Bu, untuk merespon tantangan itu, Bu? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan data. Memang pengangguran kita memang tinggi ya, tapi sesungguhnya kalau kita lihat dari tahun 2020 penurunannya juga cukup signifikan. Ya? Jadi kalau tahun 2020, Agustus 2020, pengangguran kita kan 7,07%. Yeah. Kemudian Agustus 2021 turun 6,49%. Kemudian tahun 2022 pengangguran kita 5,66%. Agustus 2023 pengangguran kita sudah turun 5,32%. Jadi sebetulnya turun terus ya, Bu? Turun terus sebenarnya. Meskipun angkanya tinggi. Iya, masih tinggi. Memang turun, Mas. Kan kita mengalami kenaikan yang cukup signifikan ketika pandemi tahun 2020. Tapi alhamdulillah karena sinergitas dari semua pihak, seiring dengan perbaikan kondisi kesehatan ya. Betul. Waktu itu, kemudian berimbas pada kondisi ekonomi, itu imbasnya pada sektor ketenagakerjaan luar biasa. Jadi pengangguran kita sebenarnya sudah turun. Memang belum sama seperti sebelum pandemi, tapi penurunannya sangat signifikan. Dan kalau tadi saya sebutkan bahwa dari 5,32% itu ternyata data penganggurannya itu berstatus mencari pekerjaan, kan tadi saya sampaikan, mencari pekerjaan. 6,2 juta orang. Nah, oleh karena itu dalam hemat saya, karena mereka kebanyakan adalah sedang mencari pekerjaan, maka layanan sistem informasi pasar kerja yang komprehensif adalah kunci menangani masalah ini. Layanan sistem informasi pasar kerja ini tidak hanya terkait dengan informasi lowongan pekerjaan, namun juga ada bimbingan karir dan keterampilannya, juga mencocokkan pekerjaannya, ada job matchingnya. Ini yang sedang kami lakukan. Kementerian Ketenagakerjaan melalui unit kerja pasar kerja akan menjawab persoalan yang sedang dialami oleh teman-teman kita yang sedang mencari pekerjaan. Dan kemudian kita juga, saya harus sampaikan, Bapak Presiden juga sudah mengeluarkan Perpres nomor 57 tahun 2023 mengenai wajib lapor lowongan pekerjaan atau WLLP. Ini memperkuat sistem informasi pasar kerja yang dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi seluruh perusahaan wajib menyampaikan itu ya, Bu? Iya. Harapannya semua melaporkan, tersedia lowongan pekerjaan yang banyak, teman-teman kemudian mengakses ini, kami lakukan dampingan terhadap mereka, ada bimbingan, ada konseling kepada mereka, maka persoalan yang tadi disampaikan oleh Mas Fira itu bisa kita jawab. Jadi Bu, kalau kita lihat misalnya pada saat job fair begitu ya, itu kan banyak sekali ya anak-anak muda dia berusaha mencari lowongan pekerjaan. Sementara mungkin tidak sebanding dengan yang disediakan begitu ya, dengan jumlah yang melamar tidak sebanding. Nah, ini yang saya pikir ini juga harus di-maintain supaya mereka bisa tetap punya aktivitas yang bisa menunjang pekerjaan di masa mendatang. Misalnya tadi Bu sampaikan kan
nanti akan banyak pekerjaan yang hilang, tetapi ada jenis pekerjaan baru yang juga kan semakin banyak. Nah, ini kan Semakin juga banyak, tantangan ya. bagi mereka. Ya, tinggal kita siapkan kompetensi mereka. Karena sebenarnya pasar kerja luar negeri juga sangat terbuka. Di saat kita sedang menghadapi bonus demografi, Betul. banyak negara-negara sedang mengalami aging population. Wah. Mereka membutuhkan tenaga kerja, dan Indonesia termasuk negara yang cukup melimpah penduduk usia produktifnya. Nah, kalau pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang bukan sektor formal itu bagaimana, Bu? Alhamdulillah sekarang kita mendorong sektor formal, dan sektor formal jumlahnya lebih dominan dibandingkan sektor informal kita. Okay. Peluang pekerjaan yang sekarang tinggi itu dari daerah Jepang, Korea Selatan, itu cukup tinggi. Paling Beberapa negara Eropa. Kalau terdekat Singapura, itu termasuk negara yang membutuhkan banyak sekali pekerja dari Indonesia. Karena memang anak-anak muda pengen juga kerja di luar negeri, Banyak, ya, Bu, ya? banyak. Apalagi Korea, Banyak. Jepang. Korea, gitu, ya. Jepang itu termasuk negara-negara favorit. Favorit ya, Bu, ya? Jadi setiap angkatan kerja yang diberangkatkan ke sana selalu banyak. Gitu. Banyak, dan jumlahnya terus meningkat. Karena kalau pada 25 tahun yang lalu lebih banyak program dengan model atau skema pemagangan, tapi sekarang sudah dibuka kesempatan bekerja dengan skema certified skill workers. Nah, itu dibutuhkan sangat tinggi juga. Betul. Jadi inilah pesan dari Bu Menteri sekaligus ya, Bu, kepada anak-anak muda yang sekarang dalam tahap sedang mencari kerja, jangan berputus asa, ya, Bu, ya. Ibu bisa sampaikan langsung, Bu, kepada mereka, Bu. Iya, saya kira memang digitalisasi ini banyak sekali jenis pekerjaan yang hilang, tapi jenis pekerjaan baru itu jauh lebih banyak. Maka yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana membaca tren kebutuhan pasar kerja yang akan datang dengan teman-teman mengikuti dan masuk kepada sistem informasi pasar kerja. Yang kedua, teman-teman menyesuaikan skill dan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baru ini. Iya, sehingga mereka akan siap ketika memang dibutuhkan. Iya, kan begitu betul. ya. Kebijakan ketenagakerjaan lain yang harus dilakukan adalah mewujudkan kondisi hubungan industrial yang harmonis, produktif. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah penguatan dialog sosial bipartit. Ini penting banget. Kemudian yang kedua, penguatan jaminan sosial, khususnya jaminan kehilangan pekerjaan. Ini jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah kita perkenalkan sebagai bentuk kehadiran negara terhadap teman-teman yang mengalami PHK. Kemudian yang ketiga, penetapan upah minimum yang berkeadilan, adil bagi pekerja, adil juga bagi pengusaha. Dan yang ketiga, penguatan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan K3 di tempat kerja. Yang kelima, penguatan aturan ketenagakerjaan yang non-diskriminatif. Baik, nah terakhir, Bu, ini kan dalam rangka hari ulang tahun ke-24 El Sinta News Center. Nah, bagaimana sih Ibu melihat peran strategis dari media, khususnya Radio El Sinta, selama ini dalam sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan? Ya, dinamika ketenagakerjaan kan luar biasa. Betul, Bu. Kementerian tidak bisa bekerja sendirian. Kementerian butuh keterlibatan dari semua pihak, termasuk keterlibatan media. Media punya peran yang sangat strategis. Kita masuk dalam ekosistem ketenagakerjaan. Saya berharap sekali El Sinta berkontribusi banyak untuk membangun ketenagakerjaan kita lebih baik lagi. Oke, jadi itulah harapan kita juga, Bu, sinergi antara Radio El Sinta dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam kaitannya soal diseminasi informasi dan menyajikan berita informasi berkaitan dengan isu-isu ketenagakerjaan semakin masif dilakukan. Gitu ya, Bu, ya? Baik. Bu Menteri, terima kasih sudah bersama kami. Sehat selalu, Bu, dan sukses selalu untuk Bu Menteri, ya. Baik. Pendengar sukses dan juga. Terima kasih. Untuk El Sinta. Iya, baik. Dan pendengar dan netizen Radio El Sinta, terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita akhiri wawancara khusus dalam Talk Highlight spesial pada hari ulang tahun ke-24 El Sinta News Center bersama Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia. Saya Swiryo, terima kasih, sampai jumpa.